Shalom saudara-saudaraku, kembali lagi bersama saya Evangelis Mike Miji dalam acara Renungan Firman Tuhan. Dan pada hari ini kita mempelajari tentang 3 syarat perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan Allah. Pertama, perbuatan baik yang berdasarkan iman. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perhatikan ayat itu bagian B. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan baik tetapi tidak berdasarkan iman kepada Kristus, maka itu dianggap dosa atau perbuatan baik. Tetapi dilakukan oleh orang yang belum beriman atau orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu dianggap dosa karena tidak berdasarkan iman. Mengapa? Karena bagaimana mungkin seseorang yang belum beriman bisa melakukan sesuatu berdasarkan iman? Jadi orangnya harus beriman kepada Yesus baru bisa melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan iman. Ini sangat penting untuk dipahami karena ada banyak orang yang tidak paham hal ini, sehingga mereka beranggapan bahwa yang penting berbuat baik tanpa perlu beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang penting tolong orang miskin, yang penting kasih sumbangan, tidak perlu percaya Yesusnya. Karena itu pikirkan hal ini. Apakah saudara berbuat baik itu berdasarkan iman? Ataukah saudara adalah orang yang belum percaya Tuhan Yesus? Jika belum percaya, maka segeralah percaya supaya segala perbuatan baikmu tidak sia-sia dan dianggap dosa oleh Tuhan Allah. Sekarang bagian yang kedua. Perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan motivasi untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan ayat berikutnya. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan motivasi untuk kemuliaan Tuhan. Pikirkan ketika saudara melakukan sesuatu perbuatan baik, apakah saudara lakukan dengan motivasi untuk kemuliaan Allah, atau saudara melakukan sesuatu perbuatan baik untuk mencari pujian bagi diri sendiri? Contohnya perbuatan baik yang motivasinya untuk mencari hormat atau pujian bagi diri sendiri. Misalkan contoh di dalam Alkitab, perhatikan Matius 6 ayat 1 dan 2. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi Tuhan Yesus mengecam orang-orang
yang melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang bukan mencari hormat bagi kemuliaan Allah, tetapi mencari pujian dan hormat bagi diri sendiri. Dan ada banyak orang yang berbuat baik dengan motivasi yang macam-macam. Bukankah ada banyak orang Kristen juga yang kelihatannya berbuat baik atau melayani Tuhan, tetapi motivasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan? Ada yang berbuat baik dengan motivasi mencari pujian dari orang lain. Ada yang berbuat baik dengan motivasi untuk mendapatkan jabatan publik. Contohnya, kalau pas pilkada atau pileg, muncul banyak orang yang memberi sumbangan ke gereja. Tetapi apakah mereka melakukan dengan motivasi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan? Belum tentu juga. Dan masih banyak contoh yang lain. Hal yang ketiga, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kasih, baik itu kasih kepada Allah maupun kasih kepada manusia. Matius 22 ayat 28-40. Dalam ayat-ayat itu Tuhan Yesus meringkas seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi menjadi dua bagian, yakni yang pertama dan utama adalah perintah untuk mengasihi Tuhan Allah, dan kedua adalah perintah untuk mengasihi sesama manusia. Yesus pernah mengecam orang Farisi karena mereka berbuat baik tetapi mengabaikan kasih Allah. Perhatikan Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi suatu perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan jika perbuatan itu dilakukan karena kita mengasihi Allah. Dan hal kedua, kasih kepada manusia. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi perbuatan baik yang berkenan kepada Allah harus disertai kasih, baik itu kasih kepada Allah maupun kepada manusia. Bahkan ketika kita mau mengasihi seseorang, dan kita bisa mengasihinya dengan tulus jika kita telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Tanpa kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka kita tidak bisa mengasihi manusia dengan tulus. Jadi jika kita berbuat baik atau melakukan sesuatu hal yang rohani, harus dilakukan karena kasih kepada Allah. Atau jika kita mau mengasihi manusia, maka kita harus melakukannya karena kasih kepada Allah. Baru kita bisa mengasihi manusia itu dengan baik. Saudara yang terkasih, tetapi bukankah banyak orang Kristen yang melakukan sesuatu perbuatan yang kelihatannya baik namun tanpa kasih? Misalnya rajin melayani karena takut gembala atau pendeta, bukan karena mengasihi Tuhan. Atau contoh lain, mengasihi seseorang karena orang itu sudah banyak berbuat baik kepada dia. Maka Tuhan Yesus berkata, orang semacam demikian sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu jika melakukan sesuatu perbuatan baik, lakukan dengan dasar kasih kepada Tuhan. Amin.